nuntut ilmunya sampai kawin doang. Udah kawin nggak mau nuntut ilmu lagi. Ya, banyak murid aneh tuh 1, 2, 3 orang beb doain aneh. Dulu rajin sebelum kawin tuh rajin nuntut ilmu. Beb doain aneh mau nikah ya, aneh doain. Datang ya beb, ya datang. Udah kelar nikah, udah nggak datang lagi. Udah nih doain aja yang lain jangan kawin dah, udah dah. Dengan nggak usah kawin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qa'idil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmilah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkilah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa qala Allah ta'ala laqad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba min dhanbihi kama la dhanba lah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah saya'lamu ahlul jam'i man ahlul karam. Faqila ya Rasulullah man hum ahlul karam? Qala ahlu majalisi dzikri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul wafil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dalam pertemuan malam hari ini, yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama saya hormati para habaib, para asatidz dan juga asatidzah, para ulama, para sepuh, para orang tua yang hadir bersama kita, Al-Habib Ahmad bin Taha As-Sagaf, Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, Al-Habib Dia bin Zain bin Syahab yang tadi telah memberikan daripada ceramah dan nasihat-nasihatnya, dan juga Kiai Haji Abdul Kafi Yasin, begitu juga saudara kita yang memberikan kesempatan untuk kita di dalam merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat beliau, yaitu Bapak Muhammad Yusuf. Begitu juga tadi telah memberikan sambutannya Pak Irwa kita dan juga segenap muslimin dan muslimat yang hadir bersama kita. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya kita di majelis ini, kita keluar dari majelis ini, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita. Kita keluar dari majelis ini, Allah mengangkat derajat kita. Kita keluar dari majelis ini, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap niat dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat, yang mana malaikat ini mengelilingi dunia. Ketika mengelilingi dunia, melihat ada sekelompok mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengagungkan Allah, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat itu
melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa aku menemukan hamba-Mu. Mereka bertakbir kepadamu, mereka mensucikan nama-Mu, mereka menyebut-nyebut nama-Mu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka melihatku? Kemudian kata malaikat, mereka enggak melihatmu ya Allah. Bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Kalau seandainya mereka melihatmu, maka niscaya mereka akan lebih giat lagi untuk berzikir kepadamu. Ini hadis panjang. Sampai di akhir hadis itu diceritakan apa yang mereka minta. Mereka minta surgamu. Apakah mereka melihat surgaku? Mereka enggak melihat surgamu. Ditambah lagi, sampai mereka meminta perlindunganmu ya Allah. Meminta perlindunganku dari apa? Dari api neraka. Apakah mereka melihat api neraka? Mereka enggak melihat api neraka. Sampai di akhir hadis disebutkan bahwa ini qad ghafartu lahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kelompok yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka. Kita dari tadi di sini berzikir kepada Allah di dalam pembacaan ratib. Kemudian kita membaca Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga zikir. Dan kita berzikir mensucikan nama Allah. Insya Allah keluar kita dari majelis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa kita. Kemudian di hadis tersebut disebutkan, tapi ya Allah, ada satu orang laisa minhum, bukan golongan orang yang berzikir. Dia lagi lewat, dilihat ada orang pada zikir. Dia lagi lewat, dilihat ada orang lagi pada mendengarkan nasihat. Dilihat rame-rame, ada orang lagi pada selawat. Kemudian dia mampir sebentar. Laisa minhum, bukan ahli zikir, bukan golongan orang-orang yang ada di tempat zikir dari pertama sampai akhir, bukan. Dia lihat sebentar ada majelis zikir, dia duduk mampir, selesai dia jalan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saksikanlah wahai para malaikatku, aku juga mengampunkan dosanya itu pula. Yang duduk sebentar doang, bukan ahli zikir, dia dosanya juga ikut diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Humul qawm la yashqa jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang mana di dalam diri mereka suci. Di diri mereka minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pengampunan tersebut Allah ampunkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebarkan ampunannya kepada orang-orang yang berhubungan dengan majelis zikir tersebut. Sehingga hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, di sana dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, saya'lamu ahlul jam'i man ahlul karam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di hari kiamat akan dikumpulkan semua orang. Di antara perkumpulan semua orang, mereka nanti akan mengetahui manhum ahlul karam. Siapa mereka orang-orang yang mulia? Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum ahlul karam, siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti, orang-orang yang mulia itu siapa? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlu majalisi dzikri. Mereka adalah orang-orang yang duduk di majlis zikir. Makanya orang yang duduk di majlis zikir ini orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicuci di dalam sini. Keluar dari majelis ini seperti orang yang kagak ada dosanya. Fadilahnya majelis zikir seperti itu. Makanya para ulama kita membentuk majelis-majelis zikir. Di dalamnya diisi dengan ta'lim atau ilmu sedikit, atau dengan pembacaan rawi maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan nasihat menasihati,
maka sempurna majelis tersebut. Apa yang kita minta di majelis tersebut, kita berdoa kepada Allah di majelis-majelis zikir, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Muqaddimah Bidayatul Hidayah, itu Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali itu ayahnya bukan ulama, ayahnya bukan orang besar. Tapi kenapa Imam Ghazali itu bisa jadi orang besar? Ada yang mengatakan bahwa ayahnya Imam Ghazali itu kerjaannya menenun menenun kapas hingga jadi benang, kemudian jadi kain. Tapi ayahnya Imam Ghazali ini orang yang gak pernah meninggalkan majelis zikir atau majelis ilmu. Kalau dia dengar ada majelis ilmu atau majelis zikir, maka dia datangin tuh majelis ilmu dan majelis zikir. Dia duduk di majelis zikir, di dalamnya dia berdoa tuh di majelis. Ya Allah, semoga anak-anakku menjadi para ulama. Ya Allah, semoga anak-anakku menjadi ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada lagi majelis ilmu, dia pergi lagi ke majelis ilmu. Dia duduk di majelis ilmu. Ini ilmu menerangkan apa? Fikih. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku menjadi ahli fikih. Ada majelis hadis, menjelaskan tentang hadis Rasulullah. Dia pergi lagi di majelis tersebut. Dia duduk di majelis, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga anakku menjadi ahli hadis. Ada tabligh akbar, itu majelis nasihat menasehati. Dia pergi ke tabligh akbar, dia duduk, dia dengerin tuh ulama ngomong, sampai dia berdoa di itu majelis. Dia berdoa, ya Allah, semoga anak-anakku menjadi ahli khutbah, orang yang pandai di dalam ceramah. Doanya dikabulin Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali, coba kita lihat Imam Ghazali, orang imam besar. Karangan kitabnya dibaca sampai sekarang. Ulama-ulama kita masih membaca kitabnya Imam Ghazali, seperti kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Bidayatul Hidayah. Ada kitab-kitab lain yang lain. Itu karangan Imam Ghazali. Sampai saudaranya Imam Ghazali ini namanya Ahmad. Ahmad ini dikatakan dia menjadi orang ahli khutbah, orang yang pandai di dalam berbicara atau pandai di dalam ceramah. Dari mana didapatkan itu doa? Dari mana dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dari doa orang tuanya yang duduk di majelis. Makanya majelis ini gak sembarangan. Hati-hati kalau kita duduk di majelis. Niat, pasang niat yang benar. Doain diri kita, doain istri-istri kita, doain anak-anak kita, doain teman kita, doain tetangga kita, doain daerah kita, doain negara kita, doain juga muslimin dan muslimat. Tuh, fadilahnya kita duduk di majelis zikir. Maka dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ghanimatul majalis zikri al-jannah. Keuntungan kita duduk di majelis ilmu atau majelis zikir, Allah sudah persiapkan surga buat kita. Tuh keuntungan kita. Duduk di sini, kita duduk dari jam berapa tadi? Jam 8. Udah baca ratib, udah baca maulid, kita duduk tetap tenang. Ada makanan, kita makan sedikit. Ada air, kita minum. Kita mau kerokok, tahan dulu rokoknya. Ini perlu perjuangan nih. Iya kan? Kita mau ngopi, ntar dulu deh kopinya. Kalau panitia ngasih nggak apa-apa, tapi ntar dulu deh. Ini perjuangan, kita tahan. Sampai kelar majelis. Udah kelar majelis, Allah Subhanahu wa taala udah persiapkan surga buat kita. Tuh baru satu majelis. Bagaimana majelis-majelis yang lain kita hadiri. Subhanallah. Alhamdulillah. Dengan berkahnya kita duduk di majelis ini, ya, berkahnya Rasulullah SAW mengajarkan kita akan tentang menuntut ilmu, sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimatin wa fi riwayah."
maka kita dituntut untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Sampai kapan dan sampai di mana? Dari kita buayan ibu kita nuntut ilmu sampai kita menuju liang lahat kita, tidak ada uzur, nggak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Harus kita nuntut ilmu. Oh, kita udah tua, udah ubanan, malu nuntut ilmu. Nggak ada alasan malu untuk tidak menuntut ilmu. Harus nuntut ilmu. Saya nggak bisa baca Quran. Mulai sekarang belajar baca Quran. Walaupun ada anak muda yang pintar bacaan Al-Qurannya, belajar sama dia. Malu kalau belajar depan orang, panggil tuh orang belajar berdua. Belum bisa baca Quran, baca Iqra dulu. Mulai dulu dari awal, dari huruf hijaiyah, nggak apa-apa. Yang penting kita punya modal untuk menuntut ilmu dan ada niatan kuat untuk bisa baca Quran. Subhanallah. Orang yang bisa baca Quran, satu huruf dia ganjar 10 hasanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihapuskan 10 keburukan dan diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu huruf. Kata Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun, tapi aku nggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi di dalam alif lam mim ada 3 huruf. Alif huruf, lam huruf, mim huruf. 3 aja kita sebut alif lam mim udah dapat 30 pahala. Udah dihapuskan 30 dosa, udah diangkat daripada 30 derajat. Bagaimana kalau kita baca 1 lembar, setengah lembar atau 1 surah, berapa tuh huruf yang kita baca? Berapa udah pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya tanamkan di dalam diri kita untuk selalu menuntut ilmu. Sampai kapan nuntut ilmu? Sampai kita mati. Kalau udah mati, udah selesai. Kita nggak ada tanggung jawab lagi menuntut ilmu. Orang-orang sekarang nuntut ilmunya sampai kawin doang. Udah kawin nggak mau nuntut ilmu lagi. Ya. Banyak murid aneh tuh, 1, 2, 3 orang beb doain aneh. Dulu rajin sebelum kawin tuh rajin nuntut ilmu. Beb doain aneh mau nikah ya, aneh doain. Datang ya beb, ya datang. Udah kelar nikah, udah gak datang-datang lagi. Udah nih doain aja yang lain jangan kawin-kawin dah, udah dah. Dengan gak usah kawin. Repot gua. Ujungnya sampai kawin dong, habis kawin udah selesai nggak nuntut ilmu. Padahal nggak nuntut ilmu hatta habis kawin. Harusnya setelah kawin dia lebih giat lagi, lebih rajin lagi nuntut ilmu. Sampai masuk liang lahat tuh baru udah selesai dah nggak nuntut ilmu. Tanggung jawab kita udah selesai. Terus nuntut ilmu, nuntut ilmu, nuntut ilmu. Di samping kita menuntut ilmu, untuk selalu kita berzikir kepada Allah dan minta ampunan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba min dzanbihi kama la dzanbalah." Orang yang bertaubat dari dosanya, minta ampun kepada Allah dari dosanya, maka dia seperti nggak punya dosa sama sekali. Pintu taubat masih Allah buka, selebar-lebarnya dibuka sama Allah. Sebelum matahari terbit dari barat, sebelum ajal kita sampai ke kerongkongan, itu pintu taubat dibuka sama Allah, selebar-lebarnya dibuka. Siapa yang mau bertobat datang kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar hambanya di sepertiga malam. Siapa yang beristighfar minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Siapa yang mau bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Siapa yang minta hajat kepada Allah, hajatnya dikabulin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau cari di mana lagi kita Tuhan yang kayak begini? Setiap manusia ketika umur 120 hari di perut ibunya, Allah panggil malaikat untuk meniupkan ruh, kemudian tuh janin bergerak. 4 bulan atau 120 hari itu bergerak. Ketika bergerak, kemudian ditetapkan ajalnya, kemudian rizkinya, amalannya, dia orang baik atau orang buruk, itu udah ditetapin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia nih semuanya punya kitab yang udah ditetapin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di atas tuh kitab tertulis wa rahmati wasi'at kulla syai'.
Ente mau berbuat apa, walaupun berbuat dosa, dosanya setinggi langit. Berbuat maksiat, kemaksiatannya sebanyak buih yang ada di lautan. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala melampaui jauh daripada dosa kita. Wa rahmatuka awsa' min dzunubina. Rahmatnya Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Sebanyak apa sih hamba Allah tuh dia berbuat dosa? Sebanyak apa dosanya? Dosanya tuh sebanyak apa? Rahmatnya Allah lebih luas dari dosa kita. Ampunannya Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada apa yang pernah kita langgar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulu ada diceritakan ada seseorang yang udah bunuh orang 99 orang. Dia udah bunuh tuh orang. Dibunuh 99 orang, dibunuh, mati teman. Dia mau bertaubat, ya Allah, aku gak mau keadaanku seperti ini. Aku mau merubah diriku, gak mau keadaannya seperti ini terus. Akhirnya dia cari. Dia mencari orang yang bisa menunjukkan dia untuk bertaubat kepada Allah. Katanya orang-orang ada di sana nah, pergi ke sana. Dia pergi ke rumahnya. Dia pergi ke rumahnya, diketok. Wahai fulan, tolong bantu saya untuk bertaubat. Apa dosa yang sudah kau lakukan? Aku udah bunuh orang. Berapa orang yang dibunuh? 99. Kaget dia. Kirain 1-2 orang yang dibunuh. 99 dibunuh. Kata ini orang percuma ente taubat. Nggak diterima taubat ente. Dosa ente udah banyak. Ini orang mau taubat bukannya ditunjukin, bukannya diarahin, malah dikatain. Akhirnya bukannya dia mau bertobat, nambah lagi. Ditambahin lagi sama dia. Ya, ini orang bukannya nunjukin kita taubat, bukannya ngarahin kita untuk ampunan Allah, malah kita dikata-katain. Sekalian aja dah. 100 dah. Kalian tuh orang mati juga. 100. Pergi lagi kemana nih? Kemana? Akhirnya ada orang mengatakan, coba kau pergi ke sana, ke desa sana. Nah itu ada orang yang bisa mengarahkan orang untuk bertaubat. Dia pergi sebelum sampai ke desa itu orang yang bisa nunjukin ke taubat. Di tengah jalan meninggal dunia. Tengah jalan meninggal dunia. Datang dua malaikat. Malaikat catat keburukan sama malaikat catat kebaikan. Malaikat catat keburukan, wah ini sih neraka udah deh. 100 orang mati, neraka udah. Catat. Nanti yang baik tunggu dulu. Jangan main catat aja neraka. Kenapa? Karena dia punya niat mau taubat. Belum sampai aja ke orang yang mau nunjukin taubat, tapi dia udah niat, ada niat dalam hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kagak bisa, nih orang udah 100 kali bunuh orang. Ini udah neraka. Yang satu, jangan dulu, ntar dulu. Ini orang ada niat untuk bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, udah ukur aja. Ukur jaraknya dia. Dari tempatnya dia yang bunuh 100 orang tuh sampai tempat ulama yang mau nunjukin dia taubat, di tengah-tengah dia meninggal dunia, mana jarak yang paling banyak? Diukur malaikat. Meteran malaikat lain meteran kita. Jangan samain kayak meteran baju begitu. Agak. Diukur sama malaikat, cuma lebih sejengkal. Lebih sejengkal itu menuju tempat dia yang bisa atau yang mau mengarahkan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, yang penting ada dalam hatinya niat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi godaan, niat lagi tobat, niat, istighfar terus. Jangan lepas lisan kita dari minta ampun atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu semua ini? Siapa yang ngajarin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ngajarin Rasulullah, yang ngajarin kita duduk di majelis ilmu, ngajarin kita untuk beristighfar, ngajarin kita untuk selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah aja tiap hari beristighfar. Yang dosanya udah diampunin lalu dan akan datang,
masih beristighfar, masih taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita sebagai umatnya, selaku umatnya, untuk selalu juga ikut Rasulullah bertaubat dan juga beristighfar setiap hari. Kalau kita udah setiap hari beristighfar, subhanallah, dosa kita udah diampunin, apapun hajat kita dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya daripada istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita setelah malam hari ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Allah terima taubat kita, Allah terima istighfar kita. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dan hapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dan hapuskan dosa kedua orang tua kita dan mengangkat derajat daripada kedua orang tua kita. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarragan min ba'dihi tafarragan ma'sumah wa la taj'alillahumma fina wala mina wala ma'nan sagian wala matrudan wala mahrumah. Allahumma hadina bil huda waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa nas'aluka al-karamah wa nas'aluka al-firqah 'anil malamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.